Kali ini kita akan membahas tentang fluida. Ya, fluida kita sering kali dengar bahwa fluida itu adalah benda-benda yang cair ataupun benda gas gitu ya. Dan apa itu fluida, bagaimana jenis-jenis fluida dan bagaimana cara menyelesaikan fluida akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, oke. Pertama kita akan bahas mengenai jenis fluida yang pertama. Jadi nanti pada dasarnya fluida itu akan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fluida statis dan yang kedua adalah fluida dinamis. Nah, dalam fluida statis kita akan membahas beberapa hal. Yang namanya fluida statis, kita tahu bahwa fluida itu adalah ya benda yang memiliki partikel yang tidak teratur. Katakanlah dalam hal ini fluida itu adalah ya gas atau cairan gitu ya. Jadi ini terdiri dari gas atau cairan. Nah, statis artinya diam. Ya, jadi kita mempelajari segala sesuatu yang bentuknya statis. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan ada nanti kita belajar air yang statis di dalam bejana kayak gini. Oke. Nanti kita juga akan belajar bagaimana kita bisa mengukur dengan sifat-sifat fluida statis yang ada, kita bisa mengukur tekanan dan juga beberapa hal dengan yang namanya pipa U gitu. Dari pipa U nanti akan dikembangkan sebuah teknologi yang dinamakan pipa hidrolik yang menyatakan seperti pipa U dia bentuknya, cuma nanti di atasnya dikasih nah kayak gitu. Ini disebut dengan dongkrak hidrolik gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana penerapannya dan apa saja yang akan ada dalam fluida statis. Nah, pertama, dalam fluida statis kita akan membahas mengenai definisi tekanan, ya. Definisi tekanan. Kenapa kita belajar mengenai definisi tekanan? Karena tekanan nanti akan menjadi salah satu aspek yang penting dalam fluida statis, ya. Definisi tekanan kita selalu menyatakan bahwa tekanan itu dinyatakan dengan P gitu ya. Maka kita tahu bahwa P ini adalah gaya yang bekerja pada luas permukaannya, ya. Nah, tapi gitu ya. Nanti kita tahu bahwa apa? Bahwa dalam fluida itu ada sedikit berbeda tekanannya. Tekanan ini berlaku dalam apa? Ketika kita meninjau dia dalam udara, gitu ya, dalam udara. Tapi kalau misalkan dalam fluida, oke, ada yang dinamakan tekanan hidrostatis. Jadi kalau tekanannya berada dalam cairan, gitu ya, itu disebut sebagai tekanan hidrostatis, ya. Tuh, di sini jelasnya hidro, berarti dia di dalam cairan. Tekanan tidak lagi dilambangkan sebagai F per A, tapi tekanan itu dinyatakan sebagai apa? Sebagai rho G H, ya, di mana P ini adalah tekanan gitu ya. Dalam satuan apa? Dalam satuan Pascal gitu ya. Lalu G ini adalah ya biasa percepatan gravitasi gitu ya. Ini adalah percepatan gravitasi. Dan yang terakhir adalah H. H ini adalah kedalaman. Nah, artinya tekanan akan semakin besar jika apa? Jika massa jenisnya atau kedalamannya semakin besar. Oleh karena itu kita tahu kan ya bahwa ketika misalkan kita sedang berenang di kolam gitu ya, kita sedang berenang nih. Set, kita nyemplung, semakin kita dalam, maka kuping kita akan terasa sakit. Kadang gendang telinga kita tuh terasa sakit, bahkan ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa gendang telinga seseorang pecah karena dia melakukan diving. Itu dikarenakan kedalaman yang semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar, gitu ya. Nah, tapi nanti dalam tekanan hidrostatis ini kita jangan melupakan bahwa ada yang namanya tekanan luar, ya, yang dinamakan P0 gitu. Ya, ini P hidrostatis dinyatakan dengan pH deh biar nggak bingung. P0 ini apa? P0 ini adalah tekanan udara luar gitu. Nah, jadi tekanan ini baru dinamakan P hidrostatisnya di dalam cairan. Oke, itu yang pertama kita membahas tentang tekanan hidrostatis dan tekanan total. Berikutnya, kita akan membahas yang namanya pipa U. Pipa U ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam fluida statis. Kenapa? Karena sekarang kita tahu bahwa dengan definisi tekanan tadi, ya, kita tahu bahwa ketika kita memiliki fluida yang jenisnya sama, ya dengan massa jenis sama, dan sekarang kita memiliki ketinggian yang sama nih. Jadi dua titik ini, baik titik A maupun titik B, dia berada dalam keadaan yang sama. Nah, pipa U memanfaatkan itu untuk mengukur apa? Untuk mengukur massa jenis. Jadi ketika keluar pipa U, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita mengukur ya sebuah titik di mana ada fluida yang jenisnya sama dan memiliki ketinggian yang sama. Dalam hal ini kita tahu bahwa apa? Kita tahu bahwa tekanan di A akan sama dengan tekanan di B gitu.
ya. Sehingga tekanan tadi didefinisikan sebagai apa? Massa jenis benda A dikalikan G dikalikan HA akan sama dengan rho B dikalikan G dikalikan HB. H-nya adalah ini ketinggian. Karena ini ketinggiannya sama, berarti kita bisa asumsikan bahwa mereka sama gitu ya, karena massa jenisnya sama dan ketinggiannya sama gitu ya. Lalu ini sebenarnya dipakai untuk apa? Jadi ini dipakai untuk mengukur jika dia nanti ada dua fluida yang berbeda. Jadi katakanlah ada lagi nih, misalkan katakan kita memiliki dua jenis fluida yang kita nggak tahu ini apa gitu ya. Nah, kita punya kayak gini. Ini adalah fluida pertama gitu ya. Nah, ini adalah fluida kedua gitu. Terus kita ditanya berapakah, katakanlah ini fluida X gitu ya. Yang biru ini adalah fluida S, maaf. Yang biru ini adalah fluida Y. Nah, terus kita ditanya berapakah ya, berapa massa jenis X jika ya massa jenis Y ini akan sama dengan 1000 kilogram per meter kubik dan H ini gitu ya, ketinggian ini, oke, ketinggian ini akan sama dengan misalkan 2 meter, yang ini 1 meter gitu ya. Nah, ketika mengerjakan soal kayak gini, kita harus tahu apa? Kita harus tahu bahwa tekanan di mana yang sama, kita ambil satu titik yang dia tingginya sama dan jenis fluidanya sama. Yaitu di mana? Yaitu kalau boleh diperjelas adalah di ini nih, di yang ungu ya. Jadi katakanlah itu di A dan di B ya, titik A dan titik B. Maka kita tahu bahwa tekanan di A sama dengan tekanan di B, kita tinggal meninjau deh. Di tekanan A, ya di atas A apa yang berperan sebagai menekan dia adalah fluida A. Jadi rho A dikalikan G dikalikan ketinggian A. Di B apa? Berarti yang si X gitu ya. Oh ini tadi, sorry ini tadi apa? Y ya. Nah, Y. Gitu. Nah, eh, si yang di B itu tekanan apa yang memberikan dampak terhadap titik B adalah fluidasi X kan? Maka rho X dikalikan G dikalikan HX gitu. Sehingga nanti ini akan bertemu gimana? Ini akan bertemu rho Y-nya adalah 1000 ya, G-nya kita coret aja. H-nya adalah berapa? 1 meter. Yang kanan berapa? Rho X dikalikan dengan 2 meter. Sehingga kita ketemu bahwa rho X adalah 500 gitu ya, kilogram per meter kubik. Itu untuk pipa U. Nanti bagaimana kalau ada fluida lain di sini, misalkan katakanlah ini fluida Z, ya berarti gampang. Yang kirinya tinggal ditambahin rho Z, GZ, rho Z, G, dan HZ gitu ya. Di mana HZ adalah ketinggian ini. Nggak menjadi masalah. Itu adalah pipa U. Ya. Nah, dalam fluida statis, pipa U ini nanti akan dimanfaatkan dalam apa? Dalam yang namanya dongkrak hidrolik. Ya, oleh Pascal nih. Dongkrak hidrolik. Atau kita sering sebut juga ini sebagai prinsip Pascal. Nah, dalam prinsip Pascal gitu ya, kita akan belajar apa? Kita akan belajar bahwa perbandingan ya gaya yang satu dengan yang lain itu sama. Nah, kenapa gitu? Karena hidrolik Pascal tuh dia buat kayak gini. Jadi hidroliknya seperti pipa U yang raksasa. Di sini dia kasih tempat untuk naruh benda gitu. Nah, kita tahu bahwa di titik ini ketika dalamnya diisi fluida gitu ya, kita tahu bahwa di titik kedua plate ini tekanannya akan sama sehingga F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2 gitu. Dan jangan lupa bahwa A ini bisa juga dihitung dengan apa? Dengan pi R kuadrat atau bisa dihitung dengan 1/4 pi D kuadrat gitu. Ya, itu untuk prinsip Pascal. Berikutnya, kita akan belajar juga mengenai hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini dia menjelaskan mengenai kenapa sih sebetulnya kita kalau mengangkat meja di atas kolam di dalam kolam renang gitu ya, itu terasa lebih mudah gitu diangkatnya. Terasa lebih ringan dibandingkan ketika kita mengangkatnya di udara. Artinya ada sebuah gaya yang mendorong meja tersebut sehingga kita merasa itu lebih ringan. Nah, hukum Archimedes ini menjelaskan apa? Menjelaskan gaya apung, ya. Dia menjelaskan gaya apung. Dia menjelaskan bahwa gitu ya.
ketika misalkan tadi ada, katakanlah ada sebuah perairan, terus ini ada meja, kita angkat gitu ya. Nah, meja ini akan terasa lebih ringan. Kenapa? Karena ada gaya yang berperan ke atas, dinamakan gaya apung gitu. Nah, gaya apung ini dinyatakan dengan apa? Nah, untuk kita tahu itu, kita butuh tahu dulu bahwa F atau gaya ya dalam fluida, katakanlah F hidrostatis gitu ya, ini dinyatakan dengan apa? Kita tahu bahwa gitu ya, tekanan tadi adalah rho GH ya. Dan kita tahu bahwa P ini sama dengan F per A kan? Nah, F per A ya, ini akan sama dengan rho GH. Dari sini kita tahu bahwa apa? Bahwa ketika bertemu dengan A, yang dimana H adalah ketinggian dan A adalah luas permukaan, berarti kita tahu bahwa gaya hidrostatis adalah rho GV. Nah, gaya apung juga dinyatakan dengan rho GV atau semua gaya yang berlaku dalam hidrostatis ya dinyatakan dengan rho GV. Nah, nanti gaya apung ini bisa dicari dengan apa? Bisa dicari dengan berat di udara dikurangi berat di fluida. Maksudnya gimana tuh? Contoh misalkan ada bola dia 1 kilogram ya. Terus ketika dia udah dicelupin ke air gitu, berat bola ini jadi 0,5 kilogram. Berarti gaya apungnya adalah berat dia di udara 1 kilogram dikurangi berat di air 0,5 kilogram. Maka gaya apungnya adalah 0,5 Newton gitu. Oh ini maaf ini apa namanya dikali 10 ya. Karena ini kan massa, jadi ini dikali 10 gitu. Alias ini 5 Newton. Itu adalah gaya apungnya. Oke. Nah, berikutnya gitu ya, kita masih membahas mengenai fluida statis. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana kalau misalkan ada benda yang tercelup seluruhnya ke dalam fluida. Jadi ketika nanti teman-teman bertemu soal kayak gini gitu ya, terus ada benda kayak gini, terus dia tercelup nih, katakan tercelup semua gini ya. Terus ada soalnya gini, jika berat benda di udara adalah 2 kilogram gitu ya, oke, dan eh, berat di air adalah 1 kilogram ya, ketika dia dicelupkan seluruhnya ke air adalah 1 kilogram. Lalu massa jenis fluidanya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Berapakah massa jenis benda tersebut? Caranya gampang, kita membandingkan massa jenis ya benda dengan massa jenis fluida. Akan kita bandingkan dengan apa? Berat dia di udara dibagi dengan gaya apungnya. Ini perhatikan bahwa ini seringkali keluar teman-teman. Jadi ketika bertemu kayak gini, kita tinggal tulis deh bahwa, nah hati-hati F apungnya, kita belum tahu bahwa F apung ini adalah W udara dikurangi W di fluida ya. Berarti 2 min 1, 1 kilogram. Tapi kan dikali 10 ya, karena dia berat. Jadi dia 1 Newton. Sorry, 10 Newton. Ya udah, berarti kita untuk mencari rho benda, kita gunakan W udaranya 20 gitu ya. Ini dikali 10, 20. Ini dikali 10. Berarti ini 20 ya. Dikalikan dengan rho fluidanya 1000 dibagi dengan gaya apungnya 10. Maka kita dapatlah rho bendanya adalah berapa? Rho bendanya adalah 2000 kilogram per meter kubik. Oke. Nah, itu untuk yang benda yang tercelup seluruhnya di dalam fluida. Berikutnya, bagaimana kalau benda mengapung ya? Kalau misalkan bendanya mengapung nih. Nah, kalau benda mengapung gitu ya. Nanti kita akan tinjau lebih lanjut di contoh soal. Kalau benda mengapung, nanti kita akan bahas bahwa gini, ketika misalkan ada beberapa jenis cairan, terus dia ada benda mengapung gini. Nah, kita tinjau dinamika bahwa ketika bendanya mengapung atau melayang, maka sigma FY-nya sama dengan 0. Lalu kita tinjau gaya-gaya yang bekerja, dari situ kita bisa cari massa jenisnya. Ya. Nah, selain itu mungkin ada beberapa tambahan gitu ya. Ini nanti akan kita jelaskan di contoh soal terakhir gitu ya, biar lebih paham. Nah, ada beberapa jenis tambahan yaitu tegangan permukaan. Ya, tegangan permukaan itu dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan rumus berikut bahwa gamma akan sama dengan F dibagikan dengan D. Ya. Nah, gamma itu apa? Jadi gamma ini adalah si tegangan permukaannya.
F itu adalah gaya tegangan permukaan, dan D itu adalah panjang permukaan D, di mana gaya bekerja. Oke, lalu ada juga tambahan lagi bahwa ada yang namanya gejala kapilaritas. Jadi untuk menghitung kapilaritas gitu ya, atau kenaikan zat kapilaritas, itu kita bisa gunakan apa? Y sama dengan 2 dikali gamma cos theta, ya dibagi dengan G rho GR. Nah, gitu. Jadi gamanya adalah tegangan permukaan, cos theta-nya adalah sudut yang terbentuk, rho adalah massa jenis, ya, dan R adalah jari-jarinya gitu. Jadi kita bisa menghitung gejala kapilaritas dengan rumus tersebut. Kemudian berikutnya ada viskositas fluida ya, hukum Stokes. Hukum Stokes yang menyatakan apa? Hukum Stokes menyatakan bahwa gaya Stokes ini akan sama dengan 6pi dikalikan dengan eta RV, di mana eta adalah koefisien viskositas, ya, V adalah kelajuan benda. Tambahan yang terakhir adalah kecepatan terminal. Kecepatan terminal dinyatakan dengan, ya, V terminal akan sama dengan G dikalikan volume benda gitu ya, dibagi dengan, ya, 6 pi eta R dikalikan dengan rho B dikurangi rho fluida. Gitu. Itu untuk fluida statis. Nah, sekarang bagaimana dengan fluida dinamis? Fluida dinamis sesuai dengan namanya berarti kita memiliki sebuah fluida yang dinamis, dia bergerak. Dalam setiap apa namanya perhitungan fluida dinamis itu selalu berlaku ya yang namanya asas kontinuitas. Nah, apakah itu asas kontinuitas? Untuk memahami ini kita tinjau gambar berikut. Jadi misalkan kita punya botol kayak gini. Terus ada sebuah air yang ditembakkan melalui ini. Nah, melalui lubang ini ditembakkan. Set, ya. Lalu air tersebut kan akan menyempit ke sini. Nah, kita butuh tahu bahwa asas kontinuitas menyatakan bahwa di titik A ataupun di titik B, debitnya akan sama. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kita bisa lihat bahwa luas permukaannya mengecil. Ya. Nah, dia menyatakan gini bahwa Q, ya, atau debit itu dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan, ya, A dikalikan V. A adalah luas permukaan dan V adalah kecepatannya. Gitu. Nah, jadi berapapun luas permukaan dan kecepatan yang ketika dikalikan dia akan semakin sama aja gitu. Walaupun misalkan katakan gini di titik B kan dia A-nya akan semakin kecil, tapi kecepatannya akan semakin besar gitu. Itu adalah asas kontinuitas ya. Berikutnya adalah hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini dinyatakan dengan apa? Hukum Bernoulli ini kita bagi gini. Hukum Bernoulli itu menyatakan ya bahwa P1 min P2 ini langsung dirubah aja ya menjadi bentuk yang lebih sederhana, sama dengan setengah dikalikan rho P2 kuadrat minus P1 kuadrat ditambah rho G dikalikan H2 min H1. Nah, apa itu H2 min H1, apa itu V1 V2? Jadi hukum Bernoulli itu menyatakan gini, nanti kalau dalam pipa venturimeter contohnya gitu ya. Nah, kita bisa meninjau berapakah selisih tekanan di dua titik ini. Caranya adalah gimana? Kita meninjau kecepatan, ya, kecepatan di dua titik itu dan juga H. H itu apa? H itu adalah ketinggian dari acuan, misalkan kayak gini, gitu. Ya, jadi ini adalah H, ini adalah V1, V2, misalnya ini H2, ini H1. Nah, dalam penerapannya, hukum Bernoulli ini nanti akan diterapkan menjadi beberapa hal, gitu. Jadi ada beberapa penerapan dalam hukum Bernoulli, ya, aplikasi hukum Bernoulli yang dinyatakan dengan apa? Yang dinyatakan dengan pertama dia akan membahas nanti hukum Torricelli. Hukum Torricelli ini apa? Nanti teman-teman akan lihat soal yang seperti ini kurang lebih. Jadi dia ada lubang seperti itu gitu ya. Terus ditanya berapakah kecepatan keluar air dan berapakah jarak maksimal air keluar gitu ya. Nah, ini gampang. Untuk mengukur kayak gini, kita bisa gunakan rumus cepat bahwa V yang keluar ini akan sama dengan akar 2GH dan X jarak maksimalnya akan sama dengan 2 ya akar HY. Nah, apakah itu gitu ya? V adalah kelajuan atau kecepatan air, kecepatan laju airnya. H kecil ya, H adalah tinggi di atas lubang.
Nah, Y adalah tinggi di bawah lubang. Jadi nanti nggak usah bingung ya teman-teman kalau misalkan nanti keluar yang ada bangunannya di bawahnya gitu. Dan X ini adalah jarak air menyentuh tanah. Nah, jadi nanti kalau misalkan soalnya kayak gini gitu, terus ada yang kayak gini, jangan bingung bahwa ya sama aja. Intinya ini adalah Y-nya, ini adalah H-nya gitu. Ini laju keluar air adalah V, jarak ini sampai menyentuh tanah adalah X. Itu hukum Torricelli ya. Penerapan kedua itu adalah mengenai venturimeter. Jadi ada dua jenis venturimeter gitu ya. Yang pertama adalah venturimeter dengan manometer ya, dan yang venturimeter tanpa manometer gitu. Nah, kalau yang tanpa manometer itu dia gampang. Bahwa gimana? Bahwa ketika dia tanpa manometer, rumus yang digunakan adalah gini, kita bisa meninjau ya eh, tekanan venturimeter dengan rumus ini. P1 min P2 sama dengan rho GH akan sama dengan setengah rho P2 kuadrat minus P1 kuadrat. Ya, jadi ketika kita ditanya tekanan selisih tekanannya, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, bentuk daripada Viva apa namanya venturimeter gitu ya tanpa manometer itu adalah gini. Jadi dia ada venturimeter. Nah, ini adalah venturimeter dia bentuknya gini gitu ya. Tanpa manometer itu dia nanti ada kayak gini. Nah, nanti fluida ini akan mengisi dia sampai atas gitu. Jadi katakan ini fluida gitu ya. Dia akan mengisi sampai atas. Nah, ini ya selisih ketinggian ini inilah yang dinamakan dengan H. Jadi kita bisa mencari rho GH itu dari situ. Rho-nya adalah massa jenis fluida tersebut. Tapi nanti venturimeter dengan manometer dia beda. Jadi ketika teman-teman bertemu venturimeter dengan manometer dia bentuknya akan gini. Nah, caranya gimana? Nah, berarti ketika kita misalkan kayak gini, kembali manometer itu adalah pipa U ya, dia adalah nama lain dari pipa U. Nah, maka kita bisa menghitung ya, kita bisa menghitung selisih tekanannya dengan rumus ini. Jadi teman-teman tinggal lihat dan tinggal menggunakan rumus ini gitu ya untuk rumus cepatnya. Nah, gitu. Ya, rho m min rho ini apa? Rho m min rho ini adalah ketika misalkan nanti ada dua jenis fluida. Jadi katakanlah misalkan nanti ada fluida di sini, ya kata ini adalah rho m, yang ini adalah rho gitu. Ya, gitu. Kalau ada dua jenis fluida akan seperti itu. Oke, itu untuk venturimeter dengan manometer dan tanpa manometer. Dan yang terakhir ini ada dua tambahan. Yang pertama adalah tabung pitot. Kalau keluar soal tabung pitot, itu biasanya ditanyakan dengan laju air dalam tabung pitot yang dinyatakan dengan ini. Ya, 2 dikalikan rho yang kedua ya GH dibagi dengan rho yang pertama. Terakhir sering keluar juga mengenai gaya angkat pesawat. Nah, gaya angkat pesawat ini bisa dihitung dengan apa? Ketika kita menghitung gaya angkat pesawat gitu ya, kita bisa menggunakan hukum Bernoulli yang dinyatakan sebagai berikut. Selisih tekanan dikalikan dengan A sayap ya, alias setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat dikalikan A sayap. Jadi bisa langsung menggunakan rumus cepat ini jika ditanya gaya angkat pesawat. Oke, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Sebuah benda berbentuk bola diikat pada tali rigid yang tidak bermassa lalu diukur tegangannya. Ternyata tegangan tali dalam keadaan itu adalah 20 Newton. Jika bola dicelupkan ke minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, tegangan talinya akan berubah menjadi 16 Newton. Tentukanlah massa jenis bola besi. Nah, ini bisa menggunakan apa? Ini bisa menggunakan ya persamaan yang tadi, yang W udara dibagi FA sama dengan rho benda dibagi dengan rho fluida. Karena dia tercelup utuh di dalam ini apa? Di dalam fluidanya gitu, ya. Nah, W udaranya apa? W udaranya adalah yang 20 Newton. Kenapa gitu? Karena kita tahu bahwa benda itu kan diam ya. Oke, karena ketika ke atasnya ada T 20 Newton, lalu ke bawahnya ada W, maka kita tahu sigma F Y sama dengan 0, maka T sama dengan W. Maka kita dapatlah W-nya 20 Newton di udara. Oke, gaya apungnya berapa? Gaya apungnya adalah selisihnya.
Jadi ketika dia di udara itu 20 Newton, ketika dia di air itu 16 Newton, maka selisihnya adalah 4 Newton dong ya. Rho bendanya dicari, rho fluidanya kita tahu 800. Dari sini kita dapatlah rho bendanya 40 gram per sentimeter kubik. Ya, itu adalah penerapan soal yang pertama. Penerapan soal yang kedua adalah sebagai berikut. Sebuah benda mengapung pada permukaan gabungan beberapa cairan. Cairan tersebut merupakan gabungan dari air dan minyak. Ya, 50 apa namanya 50% volume benda berada di dalam air dan 30%-nya berada di minyak gitu ya. Nah, sekarang ditanya jika massa jenis minyak dan airnya sekian, yang ditanya adalah tentukanlah massa jenis ya benda tersebut. Nah, kita tahu bahwa massa jenis air lebih berat, berarti kita tahu bahwa gambarnya akan jadi seperti ini ya. Ini adalah air, ini adalah minyak. Lalu ada sebuah benda yang kayak gini dia. Nah, ketika kita bertemu soal-soal seperti ini, langkah pertama yang kita tinjau adalah kita tahu bahwa sigma Fj sama dengan nol. Karena dia melayang atau mengapung. Nah, ada gaya apa aja yang bekerja gitu ya. Pertama adalah gaya bendanya, W. Oke. Kedua adalah gaya apung oleh air, katakanlah F apung 1. Yang kedua adalah gaya apung oleh minyak, F apung 2 gitu. Sehingga dari sini kita bisa tahu apa? Kita bisa tahu bahwa ya F apung 1 ditambah F apung 2 minus W sama dengan nol. Maka kita tahu bahwa W ini akan sama dengan apa? F apung 1 ditambah F apung 2. Nah, W adalah apa? W adalah berat benda. Berat benda dinyatakan dengan apa? Ya, jadi pada dasarnya dia adalah gaya berat juga. Rho benda, ya, G, V benda. Akan sama dengan apa? Nah, ini hati-hati. Ya, jadi ini rho air, ya, rho air, G dikalikan bukan volume air, tapi volume benda dalam air. Gitu, ya. Ini ditambah dengan rho minyak ya, rho minyak, G dikalikan dengan volume benda dalam minyak. G-nya bisa kita coret gitu. Lalu kita dapatlah bahwa rho benda ya dikalikan volume benda ini akan sama dengan apa? Dia bilang bahwa rho airnya 1. Volume airnya adalah apa? Volume benda di airnya adalah 50%. Berarti 5/10 ya. Setengah VB. Karena dia setengah dari volume bendanya tercelup. Untuk yang minyak ini 0,8 dikali dengan volume minyak benda dalam minyaknya berapa? 3/10 ya. 3/10 VB gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu nih bahwa oke, V-nya bisa kita coret ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa rho B VB akan sama dengan berapa? 0,5 VB ditambah ini berapa? 4, ini kan 4/5 ya. Kalau kita coret berarti 5, 2, 6/25 ya. Atau 0,24 VB. Oke. Dari sini kita bisa coret VB-nya. Karena apa? Karena kita bisa faktorkan kayak gini. Ya. Kita coret, maka kita ketemu rho bedanya adalah 0,74 gram per sentimeter kubik. Itu untuk fluida statis. Nah, untuk yang fluida dinamis, itu nanti kayak gini. Ya, jadi ini adalah contoh soal pipa venturimeter dengan manometer ya. Nah, sebuah pipa venturi yang terhubung dengan manometer seperti ditujukan dalam gambar di bawah digunakan untuk menghitung kecepatan air yang mengalir di dalamnya. Jika diketahui massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan massa jenis raksa adalah 13.600 kg per meter kubik, luas permukaan pipa 1 sekian gitu ya, pipa 2 sekian, H sekian, berapakah perbedaan, ini bukan perbedaan tekanan ya pertanyaan. Ini kita ganti. Jadi ya bolehlah, berapakah perbedaan tekanan di titik 1 dan di titik 2 gitu ya. Ini mungkin untuk lebih memperjelas saja bahwa ini tuh yang ditanya adalah P1 min P2. Ya udah, kita gunakan persamaan langsung gitu ya bahwa P1 min P2 ini tadi dinyatakan dengan apa? Ya, tadi kan rumusnya gini, rho M min rho dikalikan GH. Ya, bahwa P1 min P2 ini akan dinyatakan sebagai apa? Dalam hal ini kan rho-nya adalah rho raksa dikurangi rho air ya.
pilih aja yang positif. Jadi yang lebih gede dikurangi yang lebih kecil. Dalam hal ini berarti kita berarti bisa tahu bahwa ini adalah 12.600 dikali 10 dikali dengan 0,2 ya. Atau ini sekitar 25.200 Pascal gitu. Itu untuk fluida.